Ibu bapa, saudara-saudaraku rahimakumullah, yang mulia, berhadir bersama-sama dengan kita pada malam hari dalam tabligh akbar ini dalam peringatan momentum nuzulul Quran. Musyawarah pimpinan kecamatan, Bapak Camat Payung Sekaki, Bapak Kapolsek, dan juga Bapak Wali Kota Dumai. Beberapa bulan yang lalu saya mondar-mandir berdakwah di Dumai. Pak Wali Kota ini sudah beberapa kali mengikuti. Kemarin terakhir undangan PGRI yang ada di kota Dumai. Dan malam ini alhamdulillah sampailah doa kita Pak Wali Kota, Allahumma balighna fi syahri Ramadan. Allah sampaikan umur kita di bulan yang penuh berkah. Alhamdulillahillazi ramdana syahrus syam bil barakati. Mantan pejabat wali kota Pekanbaru juga berhadir bersama-sama dengan kita, dan juga Bapak Lurah Labu Baru Barat, Bapak Ketua Ormas Payung Sekaki, Bapak Ketua RW, Ketua RT, Ma'asyiral muslimin wal muslimat, dan yang saya hormati, saya muliakan Badan Kemakmuran Masjid Asy-Syakirin, dan yang saya cintai, saya banggakan Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Puja dan puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Oleh limpahan nikmat dan ridhanya jualah sehingga Bapak Ibu, saudara-saudaraku masih dalam keadaan sehat dan bernapas. Ini hal yang patut kita syukuri kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan taslim tak henti-hentinya kita aturkan kehadiran Nabiullah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedikit yang saya ingin sampaikan. Tadi kebetulan saya di luar sana mendengar sambutan dari Bapak Ketua Masjid. Beliau mengatakan mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Yahya Waloni nanti akan memberikan kepada kita umat Islam untuk mampu mengamalkannya. Tidak boleh pakai bahasa begitu. Saya juga Islam. Makanya Islam itu jangan hanya jadikan label. Orang Islam belum tentu orang mukmin. Kebetulan kita berada di bulan yang memang menunjukkan, memilah, membedakan antara Muslim dan mukmin. Muslim belum tentu beriman. Bahkan di dalam Al-Quran Allah membedakan. Ya ayyuhallazina amanu mayyar qadar minhum an dinihi fasawfa ya'ti lahu yuhibuhum wa yuhibun nar. Wahai orang-orang beriman, wahai orang-orang muslim, barang siapa di antara kamu ada yang murtad, silakan, kata Allah. Tetapi aku akan mendatangkan suatu kaum yuhibuhum wa yuhibun nahum. Mereka mencintai aku dan aku mencintai mereka. Itulah kami ini. Orang yang diberi jabatan, yang diberi pangkat dan kedudukan dan pangkat itu akan selesai dalam waktu yang ditentukan. Tetapi nikmat yang paling besar, nikmat yang paling mulia, nikmat yang paling tinggi dan berharga
ketika manusia itu diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah sebabnya saya selalu mengatakan bahwa kami yang dari kafir begini jangan cepat-cepat dipanggil ustaz. Apalagi sekarang ini ada seleksi 200 ustaz. Mari kita belajar Islam, karena kalau hanya beragama Islam itu, saya pun orangnya kritis. Saya mengislamkan banyak ribuan orang di Indonesia ini, dan saya katakan kepada mereka, saya tidak bangga antum beragama Islam. Saya bangga kalau antum ini mengerti ilmu Islam dan mampu insya Allah mengamalkan Islam. Karena Islam itu bukan teori, Islam itu adalah praktik. Mengaku beragama Islam tidak sholat, mengaku beragama Islam tidak puasa. Lebih baik sekaligus kafir daripada mengaku Islam tapi tidak mampu menjalankan Islam. Jadi jangan dipisahkan antara saya dengan Bapak Ibu. Tidak sembarang masuk di dalam masjid begini menjadi guru. Ustadz itu adalah guru. Dalam bahasa Arab, ustadz itu adalah penganjur, guru. Cuma kita orang Indonesia ini, kata Nabi, wa ahlul rustaqi bil jahli. Orang kampung karena kebodohan. Lihat orang baru baca satu ayat, langsung dipanggil ustadz. Asal suaranya ustadz itu badannya kekar, suaranya dibikin-bikin bencong, ustadz. Assalamualaikum, ustadz itu. Itu yang barangkali yang paling banyak dalam daftar 200 itu, begitu ya. Di Makkah dan Madinah sana orang dipanggil Al-Mukarram wal Muhtaram, ustadz. Mereka bergelar doktor dan profesor. Kita di Indonesia ini asal sudah sebut satu ayat masuk di TV, ustadz. Jangan, orang dari kafir seperti saya begini, lebih bagus kita menoleh sedikit pada kebenaran Quran. May yahdillahu fahuwal muhtadin wa ma yudlil fa ulaika humul khasirun. Barang siapa, kata Allah, yang diberi petunjuk, maka dialah muhtadin, orang yang mendapat petunjuk. Barang siapa yang disesatkan oleh Allah, maka dialah orang yang sesat. Ibu bapak, mana yang ibu bapak syukuri? Orang keluar dari Islam atau masuk Islam? Kalau dia masuk Islam, tetap kafir atau Islam? Dia dari kafir masuk Islam, tetap kafir atau Islam? Semua makhluk yang namanya manusia, ketika dikandung dari dalam rahim ibunya, alastu bi rabbikum, qalu bala syahidna, qalu bala syahidna. Bu, nanti sebentar habis pengajian, ada wanita hamil di luar sana, agamanya Kristen, agamanya Hindu, agamanya Buddha, agamanya Konfucu, dia hamil 120 hari. Maka janin yang bersarang dalam rahimnya itu adalah Islam. Ibunya kafir, bayinya adalah Islam. Jadi saya ini bukan pindah agama. Dari dalam rahim ibu saya adalah Islam. Sudah membantu, sudah memberikan kontribusi bagi kemajuan dakwah. Makanya saya bilang, saya orang Manado. Orang Manado itu bukan seperti orang Batak. Orang Batak itu kalau marganya Nasution, ada yang Nasution Kristen, ada Nasution Islam, ada Sregar Kristen, ada Sregar Islam. Kalau Manado tidak ada yang beragama Islam. 0,18% pemeluk agama Islam di Manado, orang Manado asli.
0,18% tahun 2006 sebelum saya masuk Islam. Sekarang ibu bapa punya handphone, coba periksa di handphone berapa umat persentase umat Islam 2018 yang ada di Manado tahun 2018. Berapa jumlah umat Islam yang ada di Manado? Buka di dalam Google, lihat persentase umat Islam di Manado tahun 2014, 51%. Itu yang membantu, yang membuat Islam itu maju, Islam itu jaya. Orang yang dari kafir yang berbicara tentang kebenaran Islam. Apakah orang kafir masuk Islam itu karena orang Islam? Tidak. Di dalam Islam tidak ada program Indomisasi, di dalam Islam tidak ada program Islamisasi. La ikra, la ikra, la ikra hafiddin. Tidak ada paksaan untuk memeluk agama Islam. Itulah sebabnya Allah membagikan. Orang kafir tidak akan masuk Islam. Dalam Quran surah Al-Baqarah jelas sekali Allah berfirman, innal ladzina kafaru sawa'un alaihim a ansartahum am lam tursirhum la yu'minun. Sekalipun engkau meyakinkan wahai Muhammad, sesungguhnya orang-orang kafir tidak akan beriman. Ini dalam Al-Baqarah. Tetapi di ayat yang lain, Quran surah An-Nur 46, laqad ansalna ayatin mubainatin wallahu yahdi may yas'u ila siratin mustaqim. Kata Allah, laqad ansalna ayatin, laqad ansalna ayatin, sama dengan Al-Baqarah, syahrul ramadana lazi unsila fihil Quran hudal linnasi wa bainati minal huda wal furqan. Sama, laqad ansalna ayatin mubainatin, kata Allah, sesungguhnya kami sudah menurunkan ayat-ayat yang memberi penjelasan. Wallahu yahdi, wallahu yahdi, dan Allah memberikan petunjuk kepada siapa yang dikehendaki ke jalan yang lurus. Di sini orang kafir masuk Islam. Makna daripada Al-Baqarah dan makna daripada Quran surah Nur sangat kontras, bertentangan. Al-Baqarah, orang kafir tidak masuk Islam. Kafir yang bagaimana? Kafir yang intelijensinya, kemampuan intelektualnya di bawah rata-rata. Kenapa? Karena Islam ini adalah agama yang sistematis, kontekstualis, teologis, dan rasionalis. Beruntung ibu bapak beruntung, bersyukur banyak. Walaupun ada di antara kita lahir ke dunia tidak berpendidikan formal tinggi, buta huruf bahkan. Qad aflahal mu'minun. Tapi kita bisa beriman. Sekarang saya mau balik. Andaikan ibu bapak beragama Kristen, apa bisa masuk Islam? Tidak mudah mendapat hidayah, itu mahal. Hargai hidayah itu. Antum percuma ngaku Islam kalau jadi teroris. Antum percuma masuk Islam jadi pejabat korupsi, munafik, pengadu domba. Mana ada orang-orang dari kafir masuk Islam jadi munafik? Mana ada orang kafir yang dari Kristen, Hindu, Buddha masuk Islam merusak Islam? Justru mereka mengangkat derajat Islam. Hargai. Beda, memang beda keislaman ibu bapak dengan saya beda. Saya sering bertanya kepada jemaah, mana yang antum suka? Melamar jadi pegawai atau dipanggil jadi pegawai? Dipanggil jadi pegawai, ibu bapak melamar. Saya dipanggil. Saya dipanggil jadi Islam, saya dipanggil jadi pegawai Allah. Begitu jadi Islam, bukan dibawa langsung di meja begini jadi guru. Bapak ibu kopral terus, saya jenderal, insya Allah. Ayo, subhanallah. Saya lebih tahu Islam daripada bapak ibu. Saya lebih tahu Islam, makanya saya masuk Islam, meninggalkan segala-galanya.
Saya sebelum masuk Islam punya kedudukan, punya derajat sebagai rektor Universitas Kristen Papua, disebut dengan gaji yang sangat fantastis. Saya tinggalkan $13.000 dalam 1 bulan. Kita ini jadi ulama, jadi kiai, penjilat kotoran kafir, jadi pimpinan partai politik, menghina-hina Islam, menjual-jual Islam hanya karena kepentingan politik individu, kelompok dan golongan. Kami meninggalkan segala-galanya, meninggalkan sanak keluarga, meninggalkan orang tua. Lebih baik berpisah di dunia daripada kita berkumpul di jahanam. Itu prinsip kami masuk Islam. Tidak mudah, mahal sekali itu. Saya tinggalkan semua segala-galanya menuju kepada ridha dan panggilan Allah. Laqad ansalna ayatin mubainatin. Kata Allah, sesungguhnya kami menurunkan ayat-ayat yang memberi penjelasan. Makanya orang yang masuk Islam itu kebanyakan intelijensinya di atas rata-rata. Mereka mendasarkan keilmuan mereka pada kebenaran Subhanallah. Ini kita dalam momentum nuzulul Quran. Nabi SAW berkata, sesungguhnya Al-Quran itu diturunkan pada malam berangsur-angsur dari langit yang paling tinggi sampai langit yang paling terendah. Langit yang paling terendah itu adalah bumi. Malam pertama Ramadan, kata Nabi SAW, Taurat diturunkan oleh Allah, Zabur, Injil, dan kemudian disempurnakan oleh Al-Furqan. Malam pertama Ramadan, Allah berikan lembar kitab kepada Ibrahim yang disebut dengan Suhuf Ibrahim alaihissalam. Allah berikan kepada Ibrahim, ini Ibrahim kitab, bimbing umat-umatmu. 700 tahun kemudian, setelah lembar kitab Ibrahim, Allah Ta'ala berikan lembar kitab Taurat di bukit, di gunung Tursina kepada Nabi kita Musa alaihissalam. Pada waktu Allah berikan lembar kitab kepada Musa alaihissalam, umat Kristen dan Islam berpikir Taurat yang diberikan kepada Musa itu dalam bentuk buku begini, kitab. Kitab yang diberikan Allah Ta'ala kepada Musa di gunung Tursina bukan dalam bentuk buku, dalam bentuk 2 pecahan loh batu. Makanya sampai hari ini tidak ada ahli yang mampu menemukan Taurat yang asli, Injil yang asli. Di sini kehebatan nuzulul Quran yang barangkali jarang diungkap, mungkin tidak ada yang mengungkap rahasia itu. Taurat diberikan kepada Musa di gunung Tursina, dan Allah katakan kepada Musa, Musa, ini Taurat, tetapi dengar baik-baik, you listen me, kata Allah, dengar saya Musa, aku akan memberikan kepada umat Muhammad 2 cahaya untuk menerangi mereka dari 2 kegelapan. Ini atau itu umat Muhammadin nur aini kaila yadruhum zulmatani. Musa bertanya, faqala Musa, manur aini ya Rabbi, cahaya apa itu ya Tuhanku yang engkau berikan kepada umat Muhammadin? Faqala Allah Ta'ala, nurul Quran wa nuruh Ramadan, cahaya Al-Quran dan cahaya Ramadan. Musa bertanya lagi, wa ma zulmatani ya Rabbi, dari 2 kegelapan apa itu ya Tuhanku? Faqala Allah Ta'ala, zulmatul qabri wal yaumal qiyamati. Sekarang saya mau tanya kepada ibu bapa, waktu Musa diberikan Taurat oleh Allah di bukit Tursina, dan waktu Allah menyampaikan risalah ini, wahyu ini, firman ini kepada Musa, Musa mendapatkan Taurat tidak melalui Jibril. Hanya 2 nabi yang berhadapan face to face. Dalam sejarah para nabi, cuma 2 nabi yang pernah berhadapan muka dengan muka, face to face dengan Allah Rabbul Alamin, Nabi Musa dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang saya mau tanya, waktu Allah katakan kepada Musa begitu, Nabi Muhammad sudah lahir atau belum? Nabi Muhammad sudah datang atau belum? Belum.
Umat Islam belum ada, karena jarak antara Musa dengan Isa 3.500 tahun. Isa dengan Nabi Muhammad 576 tahun. Belum datang umat Muhammad 4.076 tahun. Allah sudah berfirman kepada Musa alaihissalam. Jadi Islam ini sudah ada nubuahnya. Agama Islam ini sudah ada nubuahnya, sudah ada risalahnya. Iman dan ibadah yang kita lakukan menuju takwa adalah iman yang diimplementasikan, adalah takwa yang diimplementasikan sebagaimana yang dilakukan oleh para nabi sebelum datangnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana ada pendeta, justru yang paling tahu tentang Islam ini adalah dua golongan. Para nabi dan ahli kitab. Pendeta-pendeta. Tapi ini pendeta-pendeta kebanyakan tidak mau masuk Islam. Sama dengan orang Yahudi. Siapa bilang orang Yahudi tidak tahu Islam itu betul? Yahudi paling tahu. Agama mereka Yudaisme. Di dalam kitab mereka Talmud, bukan Taurat ya, karena pemahaman umat Islam dan Kristen selama ini memang disesatkan. Orang Kristen katanya Injil kitabnya. Saya 16 tahun pendeta, saya 16 tahun rektor. Kalau tadi pakai banyak pantun, saya pun punya pantun. Anak darah hendak menyalahkan pelita, pelita dinyalahkan hendak menulis surat. Dulu saya mantan pendeta, sekarang saya jadi ustaz. Oh iya, mesti ada pantun. Saya orang Manado, nggak tahu pantun, tapi dengan sekejap bisa karena cerdas. Mana ada orang kafir goblok bisa masuk Islam, nggak bisa. Tapi saya maklumi sajalah. Mungkin selama ini bapak ibu di Indonesia ini kan sering berhadapan dengan orang Nias masuk Islam. Ya, pagi beriman, sore menyangkal. Jadi dipukul rata semua begitu. Wah, paling juga Al-Fatihah saja dia hafal, ayat mana dia tahu. Tadi kan program camat saya dengar dari luar, program camat supaya mengajarkan kita untuk bisa baca Al-Quran. Saya ceramah di Surabaya, Masjid Al-Falah, Darmo. Belum saya ceramah, ada orang tua-tua rambut putih sudah beruban, kumpul di pinggir masjid. Abada, dabarok, robana, nabarok. Saya tanya kepada ketua masjid, Pak Haji, itu yang mengaji belajar Iqra itu mualaf ya? Bukan Ustaz. Siapa mereka? Itu yang rambut putih itu mantan kepala Telkom. Yang satu itu mantan kepala PU. Yang satu mantan kepala dinas pendidikan. Innalillahi. Sebenarnya sih saya nggak mau begitu, cuma saya bikin perbandingan supaya akui Islam saya, kan begitu. Oh, saya orang Manado itu bicaranya begini, lebih kencang dari Batak. Sedangkan saya ceramah di Mabes Polri, ini ada polisi. Saya katakan, Pak, polisi-polisi yang Kristen ini kalau mati neraka habis semua. Yang Muslim masuk surga. Makanya ada kelompok-kelompok di Pekanbaru ini yang dibunuh umat Islam, teroris. Antum kalau berani, jangan begitu. Pakai untuk berdakwah, atau tidak jadi petinju. Jadi atlet, jadi petinju pakai nama Muhammad, bertarung di atas ring. Lawannya Muhammad Riau berhadapan dengan Matius dari Las Vegas. Matius mati di atas ring. Wah, itu orang bertempik sorak, Islam dimuliakan. Ngaku pejuang, ngaku mujahid, yang dibunuh, yang mati Abdullah, yang membunuh Muhammad. Mujahid apa? Siapa tahu ada benih-benihnya di sini. Berhenti yang begitu. Kau hanya bikin rusak Islam. ISIS, OSOS, USUS, SS, itu tindakan-tindakan pengecut, hanya membuat orang kafir bertempik sorak. Itu ISIS itu dari 5 tahun lalu saya katakan, itu gerakan by the sign from Jews. Itu gerakan yang dibangun pasukan bayangan, yang dibangun oleh Mossad Yahudi.
Saya 4 tahun 7 bulan belajar di Israel, tahu persis keadaan di sana. Kalau Ustaz Somad lama di Maroko, saya lama di Yahudi sana. Komparasi daripada kompetensi keilmuan inilah yang akan nanti membangun umat menuju pada kejayaan Islam. Amin. Masya Allah. Itu yang kita heran-heran kok. Allahu Akbar. Di siang-siang bolong bikin gerakan teroris. Saya ini dari Kapil, Pak Kapolsek, Pak Camat. Dulu saya pendeta bagaimana hancurkan Islam pakai orang Islam. Saya ngomong begitu Pak di Mabes Polri, 2 bintang masuk Islam, Kapolda Bali, Irjen Pol Beni Mukalu. Dia memang marah pertama. Waduh, Ustaz bilang saya masuk neraka ini. Waduh, saya tidak terima. Begitu keras tapi ilmiah. Bukan keras meneror, menakutkan. Agama manapun tidak mengajarkan orang berbuat teror. Dan pelaku-pelaku teror itu adalah tindakan pengecut. Islam tidak begitu. Islam akan berperang apabila dia diperangi. Dalam sejarah tidak pernah ada itu Islam kalah berperang melawan kafir, enggak pernah. Tetapi suatu ketika Rasulullah SAW pernah bersabda, mengatakan kepada sahabat, kali ini kalian akan turun berperang, tapi kalian akan kalah. Bertanya sahabat kepada Nabi SAW, kenapa ya Rasul? Karena di tengah-tengah kamu ada kaum munafik. Ini yang bahaya. Islam kalau sudah berhadapan dengan munafik, susah kita tahu mana ini. Munafik itu bukan di luar masjid, di dalam masjid. Dia ada di dalam masjid. Mengadu domba antara sesama ulama, mengadu domba antara pendakwa dengan jamaah. Kelompok-kelompok ini mereka berpuasa, mereka menjalankan ibadah Islam. Ibadah mereka dibungkus dengan dusta dan munafik. Ini yang paling bahaya. Menghadapi kafir gampang. Oh itu Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Stefanus, Tetanus. Tahu kita. Tapi yang ada di dalam masjid begini nih yang bahaya. Dikit-dikit bidah, kafir bidah kepada sesama mos. Kalau ente berani sana tuh pendeta di depan Masjid Anur 2 tahun lalu, 3 tahun lalu kalau nggak salah saya ceramah di situ. Pas pendetanya mau keluar dari HKBP, langsung saya berteriak ke dalam masjid, tuh ahli neraka baru keluar. Nggak berani lagi. Pengurus Masjid Anur, wah jangan undang lagi tuh Yahya Wahloni. Kacau dia itu. Antum pikir, ibu bapak pikir saya marah, saya benci sama mereka? Enggak. Saya kasihan kepada mereka. Mereka itu potensial kalau masuk Islam, apalagi pendeta. Wah, persoalannya pendeta ini takut masuk Islam cuma satu masalahnya. Dua masalahnya. Pertama, kehilangan gaji. Yang kedua, takut disunat. Nah itu Pak Camat. Jadi beruntung Pak Camat dan warganya bisa beragama Islam. Amin. Qad aflahal mu'minun allazina hum fi sholatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi muridun walladzina hum fil zakati fa'ilun walladzina hum li furujihim hafizun. Beruntung, beriman kita beruntung. Saya dari kafir masuk Islam, alhamdulillah beruntung. Beruntungnya apa? Dari binatang jadi manusia. Inas syarat dawabi indallahi allazina kafaru fahum la yu'minun. Kata Allah dalam Al-Anfal 55, sesungguhnya binatang makhluk yang paling buruk di sisi Allah adalah orang-orang kafir. Berarti dulu saya berpikir kalau ayat ini mengatakan begitu, berarti sebelum masuk Islam saya ini binatang. Ya betul ya Allah. Tapi begitu masuk Islam jadi manusia. Nah, Saifuddin Ibrahim yang suka menjelek-jelekan Nabi Muhammad di YouTube, yang suka menjelek-jelekan Islam, orang Lombok, namanya Saifuddin Ibrahim. Itu mantan ustadz yang murtad dari Islam. Nah itu. Lebih baik mantan kafir, mantan bajingan jadi ustadz daripada mantan. Allahu Akbar. Ustadz ini kan lidahnya cuma satu, bukan lidah ular bercabang-cabang begini. Nanti saya bayar kau 10 juta asal kau bilang
supaya saya jadi pejabat, jadi pemimpin. Nah, ini ustadz lidah ular kalau yang begitu. Hitam katakan hitam, hak katakan hak, batil katakan batil. Al-Furqan artinya pembeda antara hak dan batil. Coba kalau yang di samping kiri kanan Pak Jokowi ini, ustadz-ustadznya, kiai-kiainya, didik Pak Jokowi. Mari Pak Jokowi kita belajar Al-Fatihah, karena Bapak Al-Fatihahnya salah. Ini angkat-angkat jempol, bagus. Asal sudah makan nasi goreng di istana, sudah betul semua Pak. Oh, kalau ulama model begini, bahaya. Ulama dan umaro itu mitra seperjalanan. Tuh, pejabat di Aceh. Sebelum jadi pejabat, baca Al-Quran dulu. Bisa nggak baca Al-Quran? Bersama makhrajnya, tartilnya, hukum-hukumnya, tajwidnya. Baru dia boleh jadi pejabat. Kita ini asal sudah masuk, wa ahlur istaqi bil jahli. Lihat orang kurus masuk gorong-gorong, wah ini cocok jadi presiden. Jangan begitu saudara. Apa ini Pak Yahya ini? Jangan-jangan politik, nggak ada urusan politik. Ini menyampaikan hak dan batil, nuzulul Quran. Dia diturunkan untuk membedakan mana hak, mana batil. Saya kalau ceramah di masjid-masjid pernah terjadi di Siak Kecil. Tahu Siak Kecil? Pernah saya ceramah di sana, diundang seorang ustaz dari Jakarta. Dia nggak bilang kalau ini urusan politik. Sampai di jamaah puluhan ribu di lapangan sudah menunggu jamaah. Lalu dia bisik sama saya, Ustaz, itu yang di samping itu pejabat, tolong Ustaz bilang supaya dia dipilih jadi bupati. Begitu saya ceramah dan saya katakan, jangan pilih yang sambutan tadi itu. Allahu Akbar. Memang sampai saya pulang nggak ada dikasih amplop. Alhamdulillah. Tanya semua masjid kalau saya cari amplop. Saya keliling Indonesia dengan dana saya pribadi. Nggak mampu masjid bayar sama saya. Kenapa? Karena saya adalah wibawa, kewibawaan saya melekat di dalam diri saya. Al-Quran, hadis. Kalau saya sudah khutbah di Istiqlal, Jokowi di bawah, menteri-menteri di bawah, saya jadi raja. Kenapa kau menukar kebahagiaan, wibawa, kehormatan sebagai ulama dengan harga yang murah? Enggak apa-apa milih pemimpin kafir asal tidak korupsi. Innalillahi. Oh, Indonesia ini betul-betul Islamnya. Subhanallah. Nontonlah kalau mau persiapan sahur. Pelawak-pelawak, maksiat segala macam dipertontonkan untuk menyambut sahur. Sahur ngakak, sahur segar. Macam-macam Islam diperolok-olokkan, tidak menghormati wibawa dan kesucian daripada agama yang mulia ini. Mereka tidak sadar bahwa bulan puasa ini adalah bulan perenungan, bulan di mana kita dituntun oleh Allah untuk mengintrospeksi diri, muhasabah. Ibarat mobil 5.000 km stop, bukan ban mobilnya yang diganti, bukan catnya yang diganti, bukan onderdilnya yang diganti, olinya 5.000 km stop. Menuju kepada takwa. Takwa dimaksud bukan begini. Itu Abdullah tetangga saya. Sebelum puasa badannya gendut, setelah puasa dia jadi kurus. Itu tetangga saya, Muhammad. Tadinya sebelum puasa dia tak pakai jenggot. Setelah puasa jenggotnya panjang. Allahu Akbar. Yastakuna minan nas wa la yastakuna minallahi. Sebelum puasa sudah pasang niat, saya berpuasa di bulan Ramadan ini untuk mengejar ilmu. Kalau ilmu sudah saya miliki, Al-Quran sudah saya miliki, insya Allah segala cita-cita harapan hidup saya akan diberkahi oleh Allah. Dosa-dosa diampuni. Nabi SAW, man soma Ramadana imanan wa ihtisaban kufrallahi ma taqaddama min zambih. Barang siapa ikhlas berpuasa karena Allah di bulan Ramadan, maka Allah akan mengampuni segala dosa-dosanya, dosa-dosa sekecil apapun di masa lampau. Ini bulan yang penuh maghfirah, bulan yang penuh ampunan. Begitu usai Ramadan, sudah
mampu membaca Al-Quran dengan baik, hafalan Quran makin banyak, hadisnya makin bertambah, akhlak dan perilakunya semakin menunjukkan akhlakul karimah, mulia hidupnya. Itu. Ini bulan yang penuh berkah. Allah utus malaikat Jibril. Jibril, ini rahmat engkau tebarkan di muka bumi. Yang pertama, rahmat yang engkau berikan kepada orang mukmin yang berpuasa. Yang kedua, kepada bayi-bayi yang baru dilahirkan, berikan rahmat itu. Rahmat yang ketiga mau dikembalikan oleh Jibril. Kata Allah, jangan Jibril, rahmat yang masih ada di tanganmu itu berikanlah kepada orang-orang kafir yang ditentukan untuk masuk Islam. Saya, istri dan 3 orang anak memeluk Islam pada tanggal 18 Ramadan 1427 Hijriah. Tinggalkan segala-galanya. Tinggalkan jabatan sebagai pendeta. Tinggalkan gaji, tinggalkan keluarga, menuju kepada ridha panggilan ilahi. Tanggalkan semuanya. Hidup baru di dalam Islam. Tidak semua orang dikasih petunjuk. Dosen pembimbing saya, Profesor Dr. Willy Loloang, menguasai 21 bahasa di dunia. Bahkan mahir dalam berbahasa Arab, aktif berbahasa Arab, aktif menguasai bahasa Arab kuno, bahasanya Nabi Ibrahim, bahasa Nabi Musa, bahasa Nabi Isa, yang namanya bahasa Aramik. Di ujung kehidupannya mati bunuh diri. Dia perintahkan saya, istri dan 3 orang anak masuk Islam, dan dia katakan, saya tidak akan masuk Islam. Kenapa, Prof? Saya mau bunuh diri. Dia tidak mau masuk Islam, kendati bunuh diri. Betapa mahalnya harga daripada Islam itu. Kita berpuasa menahan lapar dan haus di siang hari. Mana ada orang puasa itu dia haus, dia lapar? Enggak. Yang benar-benar niatnya puasa enggak haus, enggak lapar. Siapa bilang orang yang berpuasa lapar dan haus? Saya sendiri heran. Di Kristen juga puasa dulu saya waktu pendeta. Bahkan gereja Adventis puasa tiap hari Sabtu, mereka tidak makan dan tidak minum dari jam 12 malam sampai jam 12 malam besok. Itu puasanya para pendeta ahli kitab. Tapi puasanya enggak ada tantangan. Kenapa? Enggak ada tantangan dari setan, karena sama-sama setan semua. Ya memang betul. Ente mau ngomong apa? Saya bicara begitu, saya bekas setan, enggak apa-apa. Kalau ada orang kafir tersinggung, lapor bilang ke polsek, tangkap tuh Yahya Waloni itu. Saya minum kopi dulu. Itu Pak Camat, saya cari kopi tadi di luar sana. Bismillah. Saya sudah bilang, kopi 1 gelas 1 jam. Kopi 2 gelas 2 jam. Untung di bawah 1 gelas, tambah 1 jam lagi. Ya? 2 gelas 2 jam. Nanti jam setengah 12 saya berhenti. Apalagi ada Pak Wali Kota Dumai ini. Beliau ini ikut kemanapun saya, beliau ikut. Di Dumai tidak pernah beliau dengan Bapak Wali kemarin, Ketua DPR. Ketua DPR-nya siapa? Wakil Ketua DPR Pak siapa orang Padang itu? Pak Jainal. Itu ke hotel saya ikut, ke warung kopi ikut, karena beliau juga kuat merokok. Cocok. Iya, itu kalau buka puasa saya bukan nasi yang paling utama, ini rokok dulu. Mainkan, hisap. Haram itu Ustaz. Kapan Ustaz berhenti? Nanti masuk dikubur. Macam-macam jangan dispekulasikan tuh iman Islam itu dengan rokok. Kecuali hamer itu haram. Judi haram, hamer haram. Daging babi haram, daging anjing haram. Ya, tapi kalau rokok kelemahan, mainkan terus. Ini gara-gara. Coba kalau tak merokok saya, mana bisa semangat begini?